Oke, sebelumnya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan terima kasih telah diizinkan untuk menyampaikan hasil diskusi kelompok kami yang akan menyampaikan terkait situasi dan kondisi termutakhirat dalam penyelenggaraan pariwisata. Di sini kelompok kami terdiri dari Muhammad Akil Kolbi, saya sendiri, kemudian Tasya Idna, kemudian Abdul Rafiq, serta Seli Indriani Putri. Langsung saja masuk ke bagian pertama. Terkait hal-hal yang harus diterapkan dalam penyelenggaraan pariwisata halal di Indonesia yang akan disampaikan saya sendiri, di mana hal-hal tersebut merupakan hal-hal yang harus diterapkan dalam penyelenggaraan pariwisata halal di Indonesia. Yang pertama, substansi fatwa, di mana substansi fatwa telah mengatur tentang keseluruhan tentang kegiatan pariwisata syariah di Indonesia. Kemudian prinsip umum penyelenggaraan pariwisata halal. Prinsip umum penyelenggaraan pariwisata halal khususnya di Indonesia diantaranya terhindar dari kemusyrikan, kemaksiatan, kemafsadatan, dan kemungkaran. Kemudian hotel syariah tidak boleh menyediakan fasilitas hiburan yang mengarah pada kemusyrikan. Kemudian makanan dan minuman yang disediakan hotel wajib setelah mendapat sertifikat halal dari MUI. Kemudian menyediakan fasilitas peralatan dan sarana yang memadai untuk pelaksanaan ibadah. Kemudian ketentuan terkait wisatawan, diantaranya berpegang teguh pada prinsip syariah dengan menghindarkan diri dari kemaksiatan. Kemudian menjaga kewajiban ibadah selama berwisata, serta menjaga akhlak dan menghindari destinasi wisata yang bertentangan dengan prinsip syariah. Kemudian ketentuan destinasi wisata, diantaranya mewujudkan kemaslahatan umum, pencerahan, penyegaran, dan penenangan, serta memelihara amanah, keamanan, dan kenyamanan. Kemudian mewujudkan kebaikan yang bersifat universal dan inklusi, serta memelihara nilai sosial budaya dan kearifan lokal yang tidak melanggar syariat Islam. Kemudian ketentuan terkait Biro Perjalanan Wisata Syariat Islam. Biro Perjalanan Wisata Syariat Islam mewajibkan ketentuan untuk menyelenggarakan paket wisata yang sesuai dengan prinsip syariah, memiliki daftar akomodasi dan destinasi wisata yang sesuai dengan prinsip syariah, memiliki daftar penyedia makanan dan minuman halal yang memiliki sertifikat dari MUI, kemudian menggunakan jasa lembaga keuangan syariah, kemudian mengelola dana dan investasi wajib sesuai dengan prinsip syariah, serta wajib memiliki panduan wisata yang dapat mencegah terjadinya tindakan kemaksiatan. Kemudian dari hal-hal yang harus diterapkan, yang terakhir adalah ketentuan terkait pemandu wisata syariah. Terkait pemandu wisata syariah harus memenuhi ketentuan-ketentuan, diantaranya memahami dan mampu melaksanakan nilai-nilai syariah dalam menjalankan tugasnya, terutama berkaitan dengan fikih pariwisata. Kemudian berakhlak mulia, komunikatif, ramah, jujur, serta tanggung jawab. Kemudian memiliki kompetensi kerja sesuai standar profesi yang berlaku dan berpenampilan sopan dan menarik sesuai dengan nilai dan prinsip syariah, tentunya dengan mengindahkan serta menutup auratnya. Kemudian selanjutnya akan dilanjut oleh teman-teman saya. Dari saya, terima kasih. Untuk yang selanjutnya yaitu peraturan dalam penyelenggaraan pariwisata di Indonesia. Aktivitas pariwisata di Indonesia mulai terlihat sejak dibentuknya Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 1960 tentang Kepariwisataan. Latar belakang undang-undang ini yaitu karena banyaknya potensi wisata di Indonesia yang belum dikelola dengan baik.
Melalui undang-undang ini juga Indonesia diakui oleh dunia sebagai negara yang memiliki aset yang sangat banyak dalam jumlah situs warisan dan budayanya. Namun, dalam pelaksanaan jumlah situs wisata yang sangat banyak ini tidak sejalan dengan jumlah turis mancanegara dan pendapatan negara dari sektor pariwisata. Seiring dengan perkembangannya Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1960 tentang kepariwisataan ini dianggap sudah tidak sesuai lagi untuk diterapkan, sehingga pada tahun 2009 dilakukan pergantian Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1960 diganti dengan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2009 tentang kepariwisataan. Undang-undang ini menjadi dasar hukum dalam pengelolaan kepariwisataan di Indonesia. Undang-undang kepariwisataan ini terdiri dari 17 bab dan 67 pasal. Selanjutnya saya akan mempresentasikan yaitu mengenai peraturan dalam penyelenggaraan pariwisata di Indonesia. Jadi aktivitas pariwisata di Indonesia ini mulai terlihat sejak diundangkannya Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 1960 tentang kepariwisataan. Latar belakang pembentukan undang-undang ini adalah karena banyaknya potensi wisata di Indonesia yang belum dikelola dengan baik. Lalu, melalui undang-undang ini juga Indonesia diakui sebagai negara yang memiliki aset sangat banyak dalam situs warisan dan budaya. Namun dalam pelaksanaannya, jumlah situs wisata yang sangat banyak ini tidak sejalan dengan jumlah turis mancanegara dan pendapatan negara di sektor pariwisata. Jadi terjadi ketimpangan antara hal-hal yang nyata terjadi itu yang harusnya desain dengan hal-hal yang seharusnya terjadi atau dasolen, serta kesenjangan yang terjadi di antara keduanya. Seiring dengan perkembangannya Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1960 tentang kepariwisataan dianggap sudah tidak sesuai untuk diterapkan. Hal itu karena Undang-Undang pada tahun 2009 dilakukan pergantian Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1960 diganti dengan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2009 tentang kepariwisataan di Indonesia. Undang-Undang kepariwisataan itu terdiri dari 17 bab dan 67 pasal. Undang-undang tersebut memuat berbagai ketentuan terkait dengan pengelolaan kepariwisataan. Asas penyelenggaraan kepariwisataan di Indonesia mengacu pada Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2009 Pasal 2 yang menyebutkan bahwa kepariwisataan itu diselenggarakan berdasarkan asas manfaat, kekeluargaan, adil dan merata, keseimbangan, kemandirian, kelestarian, partisipatif, berkelanjutan, demokratis, kesetaraan, dan kesatuan. Asas-asas dalam penyelenggaraan pariwisata itu juga menjadi acuan dasar untuk diterapkan dalam pelaksanaan. Penyelenggaraan pariwisata adalah terkait dengan tujuan kepariwisataan. Dalam ketentuan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2019 dimuat ketentuan terkait dengan tujuan kepariwisataan itu yaitu meningkatkan pertumbuhan ekonomi, meningkatkan kesejahteraan rakyat, menghapus kemiskinan, mengatasi pengangguran, melestarikan alam, lingkungan, dan sumber daya, memajukan kebudayaan, mengangkat citra bangsa, memupuk rasa cinta tanah air, memperkukuh jati diri dan kesatuan bangsa, mempererat persahabatan antar bangsa. Selanjutnya diatur ketentuan terkait dengan prinsip penyelenggara kepariwisataan di Indonesia itu
Kepariwisataan di Indonesia diselenggarakan dengan prinsip yang pertama adalah menjunjung tinggi norma agama dan nilai budaya sebagai pengejawatahan dari konsep hidup dalam keseimbangan hubungan antara manusia dan Tuhan Yang Maha Esa, hubungan antara manusia sesama manusia, dan hubungan antara manusia dan lingkungan. Yang kedua adalah menjunjung tinggi hak asasi manusia, keragaman budaya, dan kearifan lokal. Selanjutnya adalah memberi manfaat untuk kesejahteraan rakyat, keadilan, kesetaraan, dan proporsional, memelihara kelestarian alam dan lingkungan hidup. Pada saat ini, kondisi pariwisata di Indonesia pada saat ini itu sangat terpukul karena adanya pandemi COVID-19. Sejak pertama kali kasus positif COVID-19 diumumkan di Indonesia oleh Presiden Joko Widodo, pandemi yang telah merenggut nyaris 900.000 nyawa di seluruh dunia ini dengan cepat memukul perekonomian. Pertumbuhan ekonomi Indonesia kuartal 1 2020 hanya mencapai 2,97%. Nilai itu mendarat jauh dari target kuartal 1 yang diharapkan mencapai kisaran 4,5 sampai 4,6%. Itu saja masih dengan catatan pertumbuhan ekonomi sepanjang 2020 yang bisa menyentuh 2,3%. Sekian presentasi dari kelompok kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.